kita Assalamualaikum teman-teman yang sudah bergabung. Iya, kita sambil prepare dulu ya, sebentar. Udah rame nih ya. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.00. Iya. Mungkin yang sudah bergabung, saya izin bertanya apakah suara saya terdengar dengan baik? Bisa share di komen? Iya. Untuk Kak Fudla, Kak Hilma, apakah suara saya sudah terdengar dengan baik Oke, terima kasih. Baik. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Selasi dimanapun berada. Ya. Berjumpa lagi kita siang ini pada IG Live Sentra Laktasi Indonesia. Pada kesempatan ini izinkan perkenalkan nama saya Dr. Kinanti Putri Larasati. Mars, saya adalah salah satu fasilitator pelatihan konseling menyusui Sentra Laktasi Indonesia. Selain itu, aktivitas saya saat ini adalah sebagai konselor menyusui di RSU UMI Bengkulu. Jauh banget ya, jadi kita ini memang lintas provinsi ya, yang Selasi kita tahu pusatnya kan di Jakarta gitu, tapi sahabat Selasi itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Baik, sahabat Selasi, ini mungkin pada bertanya-tanya juga ya, jadi acara ini merupakan bentuk sumbangsi gitu ya, Sentra Laktasi Indonesia dalam merayakan Pekan Menyusui Dunia atau World Breastfeeding Week tahun 2020 yang dilangsungkan tanggal 1 sampai 7 Agustus. Seperti itu. Nah, Sentra Laktasi Indonesia berpartisipasi mempersembahkan rangkaian kegiatan berupa IG Live, kemudian ada nanti Zoom ASI, jadi sharing ataupun seminar online itu via Zoom. Nah, hari ini kita tayang perdana nih ya, jadi jujur saya sendiri agak deg-degan ini ya mendapat amanah pada siang hari ini. Iya. Nah, hari ini kita akan diskusi perdana ya. Oh ya, saya sedikit lupa. Jadi sentra laktasi ini mengambil tema besarnya adalah keuntungan menyusui dalam perspektif lintas profesi gitu ya. Jadi nanti banyak sekali diskusi-diskusi dari berbagai profesi mengenai menyusui ini ya. Baik. Nah, sepertinya sudah pada udah nggak sabaran nih ya. Jadi siang ini kita akan diskusi perdana dengan tema fakta dan mitos ASI saya kurang. Tentu menarik banget nih ya untuk para ibu-ibu menyusui atau calon ibu menyusui, masih hamil atau siapapun ibu-ibu yang concern dengan menyusui ya. Beberapa waktu ke depan ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol dengan salah seorang narasumber kita, itu Dr. Hikmah Kurniasari MKM CIMI IBCLC ya. Coba saya invite dulu Dr. Hikmah ya. Iya. Ya. Baik. Kita mana ya?
dengan Dokter Hikmah. Sambil menunggu nih ya. Ya, mudah-mudahan Dokter Hikmah sudah bisa bergabung. Ya, oke. Assalamualaikum Kakak Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran? Kok background kita sama ya? Iya, kenapa backgroundnya bisa koordinat semua gini? Oke, ya Kakak Hikmah, senang sekali ini kita bisa ngobrol hari ini ya, ketemu mendapat kesempatan untuk bincang-bincang hari ini. Mungkin pertama-tama saya mau memperkenalkan dulu nih Kak Hikmah dengan para sahabat Selasi di sini, bahwa Dr. Hikmah Kurniasari, MKM Kimi IBCLC ya, jadi biasa dipanggilnya Kakak Hikmah ya. Beliau adalah course director dan fasilitator pelatihan konseling menyusui dan pelatihan pemberian makan bayi anak atau PMBA Sentra Laktasi Indonesia. Beliau juga merupakan kontributor dalam penyusunan modul, pedoman, maupun buku yang terkait menyusui dan PMBA. Benar begitu ya Kak Hikmah ya? Nah, kurang lebih. Iya. Kemudian aktivitas lainnya, Kak Hikmah ini juga merupakan konsultan menyusui di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat gitu. Iya. Ya, Kak Hikmah, jadi hari ini kan kita perdana nih. Tema yang di Asum Perdana ini adalah fakta dan mitos tentang ASI kurang. Tentu menarik banget ini ya Kak Hikmah ya. Mungkin kita juga di lapangan kan sering banget menemukan bahwa keluhan-keluhan dari ibu-ibu yang baru melahirkan salah satunya adalah juga tentang ASI kurang ya. Dan terus mungkin si ibu ini juga mendengar nih dari sekelilingnya gitu kan, pendapat A, pendapat B. Nah di situ kan pasti ada mitos dan fakta. Mungkin langsung saja nih Kak Hikmah, yang sering beredar nih, kira-kira mitos-mitos apa saja tentang ASI kurang ini. Silakan Kak Hikmah. Baik, terima kasih Kak Kinan. Boleh saya tanya, suara saya cukup jelas kah Kak Kinan? Cukup jelas? Cukup ya. Jelas ya? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. buat sahabat Selasi, buat kakak-kakak pengurus, dan buat semuanya Selasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa ikutan menyongsong Pekan Menyusui Dunia 2020. Istilahnya ganti lagi nih Kak Gina, jadinya oh iya ya? Dari Pekan ASI Sedunia, Pekan Menyusui Sedunia PMS, terus sekarang jadi Pekan Menyusui Dunia 2020. Dunia. Ya. Nah, mudah-mudahan sahabat Selasi semuanya sehat walafiat ya. Ya. Oh, suaranya kecil katanya. Ini gimana sekarang? Kalau sekarang udah cukup lumayan kah? Kak Kinan? Di saya sih cukup jelas ya. Mungkin di Mbak ini mungkin agak jauh kali suaranya ya. Boleh di chat dulu ya untuk suaranya apakah cukup jelas, sahabat Selasi dan Bapak Ibu mungkin yang ada di yang ikut serta dalam acara IG Live ini. Tadi ada yang menyampaikan suaranya kecil. Kalau sekarang gimana? Mudah-mudahan udah mendingan ya. Sudah lebih jelas, iya. Ya. Nah, apa namanya, masih kecil juga. Oh, Kak Meli katanya masih kecil. Mana? Juga. Sebentar. Oh, di aku soalnya jelas. Jangan jelasnya khusus buat Tina. Enggak, itu tuh di Kak Fitri juga suaranya jelas dan ini gitu kan. Di yang lainnya juga. Iya. Sudah Kak. Ya, baik. Mudah-mudahan terdengar ya. Ini udah pakai stereo ini. Udah. Ya, mudah-mudahan sahabat Selasi semuanya sehat. Kak Kinan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Walaupun kondisinya masih new normal, tapi masih dalam kondisi pandemi, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Mungkin beberapa juga masih WFH ya ini ya, ada yang masih di rumah, tapi ada juga yang mulai kerja. Kak Kinan udah mulai masuk kayaknya ya? Udah.
Aja ya. Iya. Ya. Oke, Heeh. baik. Eh biasanya Kak Hikmah kalau pakai headset jelas kok. Ya, ya. Mau pakai Iya. headset? Oke, kita mau pakai headset ya. Tadinya nggak mau pakai headset. Sebentar, sebentar. Heeh. Nah, jadi ngomong-ngomong ASI kurang nih, Kak Kina. Iya. Ya, jadinya Mm-mm. kan banyak banget ya, apa namanya, ternyata yang mengeluhkan, ya. Ya, Kemudian, terutama yang ini ya, yang baru-baru melahirkan ya, Kak Hikmah ya. ya, yang baru-baru melahirkan itu Mm-mm. rata-rata kalau ditanya pasti jawabannya ASInya gimana? Kurang gitu ya. Oh, banyak keluhannya akan ASInya kurang. Sebentar ya, saya coba untuk pakai headset mudah-mudahan. Nah, gimana? Apakah sudah? Iya, ini memang lebih clear. Baiklah. Jadi lebih clear ya. Oke, Nah, baik. Nah, jadi mitos-mitosnya emang banyak nih Kak Kinan. Jadi mm-mm, kalau mungkin kita sebelum ngomongin ke ASI kurang, kita ngomongin ada mm-mm. data dari CDC 2018 nih Kak Kinan bahwa Oh ternyata iya. 4 dari 5 ibu itu sebenarnya pengen nyusuin. Gitu. Tapi Oh. rupanya Mm-mm. dari 4 itu, 2 dari 4 itu mengalami kesulitan menyusui. Nah, Hmm. ya salah satu yang paling sering dikeluhkan ibu itu adalah ASI kurang ini. Gitu. Iya. Nah, biasanya Mm-mm. mitos-mitosnya itu gini nih. Ada yang tadi ya kayak gimana kabarnya Bu ASI aku ASInya sedikit ya. Kok ASInya nggak keluar gitu kan. Terus ada yang iya nih Mm-mm. bayinya rewel, nangis gitu kan. Jangan-jangan ASInya sedikit Yang nih gitu kurang kan. gitu ya ASInya artinya. kurang ya Iya. kan. Mm-mm. Kemudian apa namanya? Ada lagi yang lu payudaranya masih lembek katanya gitu. Jadi wah ini pasti Hmm. sedikit nih kalau payudaranya lembek nih keluarnya nih. Jangan-jangan kurang nih gitu Iya. kan. Jadi Mm-mm. kemudian banyak dihubungkan dengan ASI kurang ini gitu. Nah, selain Iya. itu kita sekarang mungkin gini Kak Kinan. Ternyata apa namanya mungkin ASI kurang ini bisa juga disebut dengan sindrom ASI kurang. Jadi ada Sindrom ASI yang kurang ya. Mm. betul ya. Jadi ada yang benar-benar jadi ada yang merasa. Jadi yang pertama tuh ibunya merasa ASINya kurang atau Oh, memang oh. benar-benar ASINya kurang. Ya, Nah, jadi ada dua ini keadaan itu ya, Kak Hikmah Bet ya. iya betul Kak. Mm-mm. Nah ini yang perlu kita apa namanya ayah bunda juga ya bapak ibu ya apa namanya Mm-mm. untuk memperhatikan tentang hal itu. Nah Mm-mm. ternyata tapi dari data literatur hanya 5% yang benar-benar memang kurang gitu dari Oh sekian gitu, banyak ya. keluhan gitu loh. Jadi kebanyakan Mm-mm. itu lebih kepada ibunya yang merasa ASINya kurang Kurang. gitu. Kayak misalnya tadi kita ngomongin tadi ya fakta dari mitos-mitos tadi. Misalnya tadi Mm-mm. apa namanya payudaranya lembek ya di Payudaranya awal-awal. lembek ya. Ya, ya memang kalau di awal-awal kan ASI nggak langsung banyak keluarnya ya. Jadi Betul, ya. nah itu sebetulnya sudah sesuai dengan apa namanya fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala nih Kak Kinan ternyata. Jadi di Mm-mm. hari-hari awal itu ASI yang dibutuhkan untuk bayi di hari pertama sampai hari kedua itu Pertama. ya sekitar 5 sampai 7 mili aja gitu. Iya, Itu kan dikit dikit banget itu ya, banget ya. kayaknya. Iya, dikit banget. Iya, karena kapasitas lambungnya hanya segitu mampu menerimanya. Betul, betul. Kak Hikmah, em, sepertinya ada gangguan. Oh, terputus ya, sahabat Selasi. Iya, kita coba hubungkan kembali dengan Kak Hikmah ya. Oke.
Ya, jadi ini memang kebetulan kita lintas eh, provinsi gitu ya. Jadi Halo ya Kak Kak. Hikmah sudah kembali, Iya, sudah kembali. iya ini kenapa tiba-tiba ada yang hilang ya sinyalnya ya. Beginilah kadang-kadang. Mohon maaf ya sahabat Selasi jika ada seperti ini. Ya, Heeh, alhamdulillah udah kembali lagi. Nah, jadi heeh. tadi hari pertama kedua tuh sekitar 5 sampai 7 mili. 5 sampai 7 mili ya. Dikit ya. Kemudian hari berikutnya, hari-hari ketiga kalau sampai kelima tuh udah mulai lebih banyak, sekitar 22 sampai 27 milian. Nah, bertambah tuh makin besar bayinya, ukuran lambungnya juga makin besar, kapasitas kemampuan untuk Mm, menerima ASInya juga lebih banyak tentunya ya. Nah, sampai betul, hari-hari ke-6 sampai 10 itu sekitar 60 sampai 80 milian Kak Kinan. Gitu. betul, betul, betul. Mm-mm. Jadi Nah, memang payudara yang mm-mm. lembek tadi itu ya, memang apa? Memang di hari-hari awal ya, karena memproduksinya juga masih sedikit tadi itu ya, Kak Iya, Hikmah ya, dan dan sesuai. disesuaikan dengan kebutuhan bayi tadi ya. Betul, sesuai dengan kebutuhan bayi Oke, tersebut. Nah, itu iya, sebetulnya memudahkan Kak Kinan di balik itu. iya. Karena kalau misalnya, kan kalau payudaranya masih lembek, daerah areolanya kan masih lentur tuh. Itu akan Oh iya memudahkan betul. bayi untuk mengambil sebagian besar Mengambil areola payudara untuk ibu. menyusu. Betul, betul, Iya. betul, iya. Bayangin kalau tiba-tiba di hari pertama udah langsung banyak, udah langsung Bengkak gitu ya. tegang, udah bengkak. Nah, malah susah gitu kan Iya. belajarnya. Nah, ini justru memang jadi subhanallah sekali ya Kak Kinannya. Jadi udah sedemikian rupa diatur sama Allah sebetulnya. Nah, dari situ kemudian kita ada dua hal nih Kak Kinan yang perlu kita mungkin jadikan indikator yang bisa kita yakini, yaitu dari kenaikan berat badan bayinya ya, dan bukan ibunya. Kenaikan berat, Kali ini. ya, kenaikan berat badan bayinya, dan satu lagi Heeh. adalah buang air kecilnya, pipisnya. Oke, pipisnya. Ya, kita bisa lihat berat badan itu kenaikannya mengikuti kurva pertumbuhan yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu, sahabat-sahabat Selasi juga ya, mengingatkan kembali kalau kita mengkonseling, yuk kita lihat KMS, kita plotting ya di situ ya berat badannya. Kemudian kita tarik garis, apakah mengikuti kurva pertumbuhan. Sekarang ada buku KIA yang Iya. baru nih Kak, tahun 2020 ini Oh baru iya ya. keluar. Nah, silakan Ini nanti. update, selalu update juga ya. Betul, iya, buku KIA-nya bolak-balik dia. Jadi ada yang khusus untuk ibu hamil, satunya lagi khusus untuk anak, gitu. Nah, Oke. kemudian ini juga kalau misalnya berat badan di awal-awal tuh minggu-minggu pertama sebaiknya turun, kan kadang-kadang turun ya Kak ya di awal-awal, tapi sebaiknya tidak lebih dari 10% gitu, jangan sampai segitu. 10% ya. Atau di minggu kedua, semestinya di minggu kedua sudah kembali ke berat lahirnya kembali, gitu. Ya, jadi yang penting dipastikan itu Kak Hikmaya turun tadi nggak apa-apa Mm-mm. misalnya batasnya tadi Pengennya sih nggak turun 10%, ya tapi Kak. iya tentunya dong, tapi kalaupun turun gitu ya. Ya, Nah, tapi bahkan yang perlu 7% ya dipastikan biasanya. tadi, oh 7% ya. Ha. Kalau Tapi bisa. kita apa kalau bisa itu di minggu kedua itu sudah kalaupun turun kembali ke berat lahirnya tadi Lahirnya, gitu ya. iya, begitu kira-kira. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah buang air kecilnya nih, Kak. Gitu. Ya. Pipisnya gimana nih pipisnya? Dalam satu hari, dalam 24 jam, adik bayinya pipisnya berapa kali gitu. Nah, biasanya kalau misalnya mengikuti hari pertama memang pipisnya biasanya satu kali, hari kedua dua kali Ya, dan seterusnya. Nah, 2 kali. ketika 6 hari, usia bayi 6 hari dan seterusnya, itu biasanya pipisnya minimal 6 kali dalam 24 jam. 24 jam. Iya, Oke, nah tapi itu mungkin ini ngeceknya pakai juga Kak Hikmah. popok nih, Kak. Nah, benar. Itu penting juga ya Kak Hikmah ya. Iya, Jadi, kadang jadi kan ibu-ibu kadang sudah sibuk pas belanja-belanja tuh kan langsung mau beli Pampers baby born gitu ya. iya, Ini kan newborn ya, newborn. newborn pampers. Jadi, jadi malah kita sebaiknya menyarankan tadi ya Kak Hikmah ya pakai popok tadi ya, Pakai fungsinya untuk popok. menilai. Oke. Karena kalau pakai pampers kita suka nggak tahu nih, Kak.
ganti Ya, sekali pampers itu tuh pipis berapa kali gitu berapa kan. kali, betul. Tapi kalau popok sih biasanya kan sekali pipis langsung ganti ya. Kayaknya nggak tega deh kalau ibunya ibunya sekali Tetap pipis basah udah aja. basah kuyup nggak diganti ya. Dan pasti Biasanya bayinya kan udah anaknya juga lebih rewel. rewel. Iya, benar. Betul, ya jadi Iya, nggak nyaman gitu kan. Gitu kira-kira betul, Kak. Nah, betul, ngomongin betul. nangis, tadi kan juga tuh ada bayi nangis misalnya, bayi nangis gitu. Nah, sebetulnya kita Iya. bisa juga cari penyebabnya, nggak selalu karena ASINya kurang gitu. Jadi menangis tuh salah satunya Mm, tadi, misalnya pampersnya popoknya udah popoknya. basah atau dia nggak nyaman gitu. Jadi tidak selalu karena kurang ASINya gitu. Mm-mm. Nah, Betul. kemudian ya Kak. Nah, kemudian em, Karena biasanya selama ini kalau mm-mm, rewel itu kan langsung diasumsikan kan, wah ini ASINya kurang nih, itu kan biasanya kan Kak, apalagi yang sekelilingnya mm-mm, melihat, kok bayinya nangis terus, seperti itu kan. betul, iya, Padahal ternyata ya itu tadi Kak ya, berarti mitos juga ya, karena kita belum bisa memastikan gitu kan. betul. Nah, misalnya tadi udah dipastiin nih Kak dari berat badannya Hmm. sama dari BAK-nya. Itu kemudian kita Hmm, nilai lagi nih, kita nilai lagi gimana proses ya, menyusuinya, gimana ibunya, hmm, gimana bayinya ya, kondisinya gitu kan. Nah, dari ya, situ kita bisa lihat nih, oh ternyata ini sih ASINya cukup, tapi ibunya saja yang merasa ASINnya kurang gitu. iya, betul, betul. Mm-mm. Bila Merasa misalnya ASI kurang. betul ternyata berat badannya bagus kok naiknya ngikutin kurva, pipisnya cukup. Iya, Nah, berarti ini heeh. kita untuk sahabat-sahabat Selasi yang teman-teman yang konselor, apa nih yang bisa kita Mm-mm. lakukan kalau udah ketemu ibu yang seperti ini? Nah, kita berikan Mm-mm. pujian. Nah, Tentu, ini ya, kita kasih balik ke pujian, betul, betul. kita kasih motivasi, kemudian kita berikan jangan lupa informasi relevan bahwa memang sudah sesuai dengan kebutuhan. Jadi Iya, ASINya tercukupi untuk adik bayinya betul. karena melihat berat badannya yang naiknya mengikuti kurva dan pipisnya juga cukup gitu. Iya, betul, Hmm, betul. Seperti itu ya. Jadi kalau sebagai konselor juga jangan lupa tadi Kak Hikmaya kita selalu muji ya. Tapi ya tadi kita muji pastikan yang memang pas kita tapi kita iya betul. Muji pada tempatnya pada ya. tempatnya sesuai Iya, gitu. tapi tadi kita juga harus yakin bahwa memang ya memang cukup seperti itu. Bayi ini sudah cukup dulu, baru kita berbicara lebih lanjut dengan ibunya yang merasa ASINya kurang tadi gitu ya. Betul. Iya. Nah, tapi Mm-mm. Kak, terus misalnya berat badannya memang nggak ngikutin kurva gitu misalnya, atau Nah, misalnya iya. atau misalnya memang pipisnya kurang gitu kan. Nah, ini memang perlu kita Mm-mm. perhatikan lagi kira-kira kenapa nih gitu kan. Misalnya lihat dari ibunya ada kondisi apa penyebabnya, kemudian dari bayinya dan proses menyusuinya. Dari sisi ibunya misalnya ada beberapa penyebab ya, misalnya ibunya ternyata ada menggunakan kontrasepsi pil misalnya yang isinya Oh, hanya estrogen, itu memang bisa menghambat produksi ASINya. Kemudian ASINya ya. ada kondisi-kondisi lain misalnya ada perdarahan yang hebat ya sehingga menyebabkan sampai shock hipovolemik dan sindrom SIHA. Nah, itu juga memang bisa mempengaruhi produksi ASI. Ada juga Produksi ASI. yang betul, ada juga yang ditemui itu memang kondisi darahnya tuh mengalami ada hipoplasia mame, jadi tidak tumbuh Kak. Jadi Oh, betul mungkin tapi ya kejadian itu biasanya dikit banget ya Kak Hikmaya. jarang Sangat ya Kak sedikit ya. ya. Jarang banget Mm-mm. ya. Gitu. Nah, Betul, betul. kemudian betul ada juga karena di literatur sih disebutkan juga seperti alkohol dan merokok juga ternyata bisa mempengaruhi nih Kak untuk produksi ASI ini Hmm. gitu. Kemudian Betul kita ya. lihat apa bayinya, cara nyusunya gimana gitu kan. Kemudian apa namanya kembali lagi nih proses menyusui Kak. Balik lagi ke Ya, posisi dan pelekatan. Nggak pelekatannya jauh-jauh ya dari harus kita situ. lihat. Iya, tentu.
Makanya juga Jadi sebaiknya kan konsultasinya ketemu itu karena kita juga melihat ya. Atau mungkin kalau di era pandemi sekarang ini tadi bisa via video call atau seperti itu. Yang penting kita juga bisa memastikan apakah posisi dan pelekatannya sudah tepat atau memang perlu diperbaiki gitu ya. iya, betul. Hmm. Jadi memang walaupun tetap ya kalau kalau sebaiknya misalnya ternyata berat badannya ngikutin kurva, tetap sih kita cek siapa tahu memang masih ada posisi atau pelekatannya yang belum tepat. Jadi kita tetap melakukan penilaian terhadap posisi pelekatan, terutama di usia-usia 1 bulan pertama ya Kak ya, sejak mulai lahir sampai mulai dimantapkannya proses menyusui pada bayi. Itu kira-kira Kak. Oke. Nah, Kak Hikmah, mungkin yang banyak beredar lagi, ada mitos-mitos lain nggak sih, Kak? Kira-kira ada juga tuh, misalnya aku pernah dengar kalau payudaranya kecil nih. Gimana tuh, Kak Hikmah? Oh iya, payudaranya kecil Katanya juga kalau sering ya payudaranya kayaknya ya. kecil, asinya jadi pasti dikit dong, gitu kan. Lihat aja payudara saya kecil, gitu kan. Nah, itu Mm-mm. gimana tuh, Kak Hikmah? Iya, ini jadi Iya. ingat lagu nih Kak, payudara besar, payudara kecil gitu kan. Iya. Nah, itu ternyata lagunya di situ tak ada bedanya. Jadi memang Bedanya. tidak ada bedanya sebetulnya payudara kecil atau payudara besar karena kalau di payudara besar itu justru yang bikin besar ternyata lemaknya mungkin ya yang memang Oh, iya ya. salah satunya. Kemudian dan payudara kecil gini, ukuran payudara itu tidak mempengaruhi jumlah ASI yang diproduksi. Nah, Diproduksi. betul. Oke. Jadi apa nih yang mempengaruhi produksi ASI, Kak? Nah, kalau kita kembali lagi, sebetulnya kalau kita kembali ke fisiologisnya, ketika bayi menyusu, kan bayi menyusu nih, ada hisapan. Ini Iya. menyusu yang benar ya, dengan pelekatan yang benar. Jadi tanda-tanda pelekatannya juga kita sudah lihat baik, hisapannya juga efektif. Nah, dengan hisapan tersebut ternyata mengirimkan stimulus. Mungkin sahabat Sasi juga udah paham tentang ini ya. Mengirimkan stimulus ke hipotalamus ya, kemudian dari hipotalamus itu mengirimkan sinyal ke kelenjar hipofisis anterior untuk mengaktifkan prolaktin dan kelenjar hipofisis posterior untuk mengaktifkan oksitosin. Ya, seperti kita ketahui, kemudian dari situ prolaktin akan membuat sel-sel yang ada di alveoli itu untuk memproduksi ASI sehingga kemudian dialirkan ke payudara. Sehingga betul semakin sering bayi menghisap ASI dengan menghisap payudara dengan menghisap payudara dengan baik, maka semakin banyak sebetulnya produksi ASI-nya gitu. Nah, tapi ada lagi tuh oksitosin tadi Kak, yang tadi. Oksitosin ini bertugas untuk mengalirkan ASI-nya tadi. Kalau yang memproduksi kan prolaktin nih tadi. Nah, yang mengalirkan adalah si oksitosin. Nah, ini unik, betul. Uniknya oksitosin ini, dia ini makanya disebut hormon apa Kak? Hormon cinta ya? Atau hormon cinta ya, iya. Jadi kalau dia ini dipengaruhi oleh psikologis dari ibunya. Jadi kalau ibunya kan memang kadang-kadang kalau punya bayi apalagi baru anak pertama ya suka aduh gimana nih ini itu jadi mikir macam-macam gitu ya, aduh bisa nggak ya nyusuin, dan nggak hanya gitu itu kan. juga mungkin Kak Hikmah ya, ini kondisi rumah saat itu misalnya ya, yang ini berantakan, belum cucian, belum ini, waduh udah stres banget itu ya. Ini bagian curcol bukan ya? Oh bukan. Bukan ya? Iya, iya itu biasanya kan begitu. Betul, biasanya kan iya, kayak lanjut, gitu udah mikir macam-macam gitu kan. Nah, ini ternyata rasa cemas, rasa khawatir, kemudian lelah itu juga bisa mempengaruhi mengalirnya si ASI tadi
gitu. Makanya Mempengaruhi oksitosinnya tadi. mempengaruhi Ya, kerja oksitosin tadi. Makanya butuh banget betul, nih betul. ibu-ibu yang baru melahirkan itu disupport, dimotivasi. Kalau di sini ada Betul. para ayah, ada para bapak, dimotivasi pulang-pulang kalau pulang kerja bawain makanan kesukaan misalnya. Cemilan-cemilan kekinian gitu ya, Oh gitu ya, dibawain hati-hati buat juga tapi ya istrinya. cemilannya ya. Iya. Cemilan sehat ya. Oke. Oh benar, cemilan sehat harus ada ujungnya. Ujungnya harus Iya. cemilan yang sehat gitu. Heeh. Jadi supaya Iya. apa namanya selalu rasa nyaman, kemudian happy. Nah, kalau udah happy, nyaman, jadinya nyusuinnya juga senang juga. Karena pada Oksitosinnya tadi akan lancar ya, Kak Hikmah ya. betul, betul. Karena pada hakikatnya menyusui itu perlu nyaman dari dua belah pihak, baik ibunya maupun bayinya, gitu. Oke, ya Mm-mm. ya. Ya, itu tadi mitos-mitosnya tadi udah. Apalagi nih kira-kira Kak Hikmah Kayaknya mitos-mitos udah ada yang beberapa masih pertanyaan yang masuk nih, Kak. Mau sering langsung pertanyaan? beredar. Oh, ini ada, Takut kelewat ya, ya? betul, takut Ada kelewat satu ya. tadi dari Unilusi nih, kayaknya Unilusi yang di Padang ya. Jadi Ah, Uni tadi Lucy ini selalu ini nih Uni Lucy aktif iya, deh. Heeh. Sahabat selasi ini tadi konselor kita. katanya ibu menyusui putingnya itu tenggelam nih Kak. Sudah Mm-mm. disupport untuk tetap bisa menyusui, tapi lebih mendengarkan komentar di lingkungannya gitu kan. Aduh, jadi sedihnya gitu kan. Jadi Iya, bentuk puting ibu ya Kak ya. Jadi membuat merasa tidak pede. Akhirnya ya mungkin merembetnya ke merasa ASI saya pasti akan kurang gitu. Gimana tuh Kak betul, Hikmah? benar banget Kak. Jadi Mm-mm. apa namanya kondisi tadi, yang kondisi ibunya awalnya hanya merasa kurang percaya diri, padahal sebetulnya ASINya cukup untuk bayinya, ini bisa berubah Kak. Mm-mm. Kalau ibu ini tidak Ya. didukung, kalau tidak diyakinkan dan tidak diberi motivasi bahwa yang sudah dilakukan itu sudah benar, ini bisa beralih. Ada Oh. sampai yang akhirnya terus merasa seperti itu karena sekelilingnya juga kadang-kadang memberikan informasi yang mungkin maksudnya baik, tapi terkadang Iya. kemudian membuat ibunya berpikir, Penyampaiannya juga, iya, iya betul atau betul mungkin betul. searching-searching nih Kak. Sekarang kan banyak nih ya, kita bisa temui berbagai macam informasi di dunia Ya. maya. Kita bisa cari apa aja ada di situ. Tapi kita perlu memilah-milah Kak dari situ. Nah, dan pentingnya Iya juga benar nih banget. sahabat-sahabat selasi, teman-teman yang konselor untuk mendukung dan membantu ibu-ibu yang seperti ini gitu. Jadi supaya dan para bapak dan ibu juga mencari bantuan kepada konselor yang kompeten. Nah, ini Kompeten, yang penting nih benar. Enggak, Kak, gitu. betul betul. Sekarang Nah, kan pasti iya, udah tersebar banyak banget ya Kak Hikmah sebenarnya konselor menyusui benar. ya di Betul. wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ibaratnya ya. Rata-rata di Benar. tiap provinsi itu pasti ada konselor menyusuinya ya. Cuma mungkin kalau Mm-mm. ibu-ibu ini kan kadang kekurangan informasi Kak ya. Mungkin bisa chat Betul. juga di Selasi gitu ya, mungkin ada Iya, info untuk di daerah mana gitu kan, bisa betul. ditanyakan. Iya, karena Sentra Iya, Laktasi Indonesia sudah mencetak banyak Kak untuk konselor-konselor betul. ya. Makanya sahabat-sahabat saya sih banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Iya, Sampai ke ada pelosok-pelosoknya semua. juga ada Pelosok-pelosok gitu ada ya. di sini ya. Nah, Iya, apa namanya? Puting tenggelam ini sebenarnya kembali lagi teknik gitu ya. Kembali lagi bagaimana kita bisa membantu ibu ini dengan teknik. Ada beberapa teknik misalnya dengan gimana nih posisi yang tepat misalnya. Posisi tidak harus selalu dengan posisi cradle yang kita sering pakai, posisi menggendong biasa itu betul. ya Kak ya. Sebenarnya Ya, banyak lagi ya posisi yang yang biasa lain. seperti ini. Betul, yang seperti layaknya ibu-ibu menggendong. Kita bisa pakai posisi menyilang misalnya atau cross cradle sehingga payudara, Cradle. iya satu payudara kita bisa pegang, ibunya bisa pegang payudaranya Hmm. untuk memasukkan lebih lebih kelihatan gitu untuk memastikan sebagian Ya. besar areolanya. Itu pengalaman sih di awal-awal di saat areolanya masih lembek tadi, kemudian payudaranya juga masih lembek, itu justru memudahkan untuk membantu memasukkan sebagian besar areolanya ke dalam mulut bayi. Kalaupun misalnya Betul, susah betul. sekali yang tenggelam tadi, kita
bisa juga pakai alat bantu Kak. Ada tuh namanya nipple puller ya. Oh. Mungkin sahabat selasi juga masih ingat ya, Ya, yang pakai spuit terus dipotong, dibalik, dibalik, ya, terus apa ditarik, ya. ditarik-tarik. Tapi yang narik ibunya. Kalau yang narik kita Betul, nggak jangan sampai orang ketahuan lain nanti nanti. udah sakit, udah nggak berasa ya. Kesakitan, iya. Heeh. Nah, jadi apa namanya? Ibunya sendirilah yang merasa nyaman. Penting sekali untuk apa memastikan ibunya mampu menyusui sendiri Kak, ketika kita mau tinggalkan setelah selesai konseling sehingga apa namanya ibunya terus bisa menyusui dan kita baiknya di follow up tuh Kak. Biasanya Ya. bisa pakai WA mungkin, pakai SMS, gimana kabarnya atau gimana Bu nyusuinnya karena mereka nih kadang-kadang cuma butuh curhat Kak, cuman pengen Betul, betul. cerita sama kita gitu. Jadi Namanya juga wanita ya, itu iya, fitrahnya wanita itu ya, fitrahnya pengen wanita. didengar loh. Bener, sama Kok ya, jadi curhat ya? sama ya. Oke. Iya. Nah, Iya. jadi kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi. Jadi kalau ada komen-komen seperti itu, yuk kita kembaliin lagi. Kenapa nih? Kita lihat dulu kasusnya kenapa. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Posisi pelekatannya gimana? Yuk kita betulkan posisi pelekatannya, gitu. Kayaknya ada Oke, pertanyaan begitu lagi tuh Kak tadi ya. Betul. kalusi ya, tadi yang kalusi Kamu dipajang. sih Nah, ini mudah-mudahan tadi udah ini ya, udah bisa menjawab pertanyaannya ya Kak. iya. Ini dari akunnya nomor nih ya, 2H14J4 nih. Kalau produksi payudara kanan lebih sedikit dari payudara kiri bagaimana? Nih, bayinya Produksi 4 bulan 7 hari. 4 bulan Beratnya 7 hari. 5,6 kilogram nih Kak Hikmah. Iya, 4 Oke. bulan 7 hari. Ya, mungkin kalau Payudara misalnya kanan dan kiri beda produksi apa? Ya, lebih sedikit. menurut Dia merasa lebih Ibu, sedikit. Iya. payudaranya Payudara yang kanan kanan lebih sedikit lebih keluar sedikit dari daripada yang kiri. payudara kiri. Iya. Oke, nah pada kasus-kasus seperti ini Kak, kembali lagi, kita selalu kembali lagi assessment ya. Ya. Assessment dimulai dari kita ngobrol dulu gimana, kemudian kebiasaan menyusuinya seperti apa, kemudian kita juga melihat cara menyusuinya. Ini penting sekali kita melihat cara menyusuinya Kak. Jadi agak Betul. sulit buat kita untuk menentukan bahwa cara menyusuinya sudah benar atau belum kalau kita sendiri belum melihat cara menyusuinya. Cara Sehingga menyusuinya. Nggak bisa kalau betul, yang itu hanya via WhatsApp atau gitu, nggak bisa ya Kak ya, via agak omongan gitu susah kan. ya. Ya, dia akan lebih meyakinkan kalau kita memang melihat langsung ya cara Betul, menyusuinya. iya. Memang dalam kondisi pandemi seperti ini kemarin sempat juga ada konseling online Kak. Ada 2 cara memang kita bisa lakukan, yaitu dengan mengirimkan video bila ibunya berkenan atau langsung seperti ini Kak. Jadi langsung tatap Ya, muka seperti ini tapi ya. online seperti ini sehingga Ya. kita bisa memperhatikan walaupun itu tidak maksimal sebetulnya, tapi setidaknya kita juga bisa minta bantuan Pak, mungkin ayahnya atau siapanya ibunya agak ngelihatnya dari sisi sebelah sini. HP-nya agak dikesiniin, kesanain gitu. Jadi kita melihat dari tetap perlu berbagai bantuan. sisi, tetap perlu bantuan. Iya, Nah, benar-benar. betul. Seringnya nih Kak, pada kondisi-kondisi yang seperti ini itu di awal karena payudara yang kanan, tadi kan yang lebih sedikit ya, yang kanan itu lebih jarang disusui Kak. Betul, iya. Gitu. Jadi otomatis tadi kan sesuai Fisiologis sesuai teorinya tadi gitu ya. Betul. Iya, bahwa yang memang jarang dihisap maka produksinya tentu akan lebih sedikit ya Kak ya. Betul. Dan Nah, itulah biasanya dibuktikan dengan tadi dilihat dengan memang ibunya juga merasa tadi berbeda. Mungkin ukurannya pun nanti akhirnya akan berbeda ya Kak akan Hikmah, berbeda ya? ukurannya gitu. Jadi mungkin bisa jadi nanti gede sebelah nanti kan ukurannya kalau seperti itu. Ini juga beberapa itu menyampaikan nih Kak terkait ini. Katanya bayinya senangnya nyusunya di kiri.
gitu. Iya. Nah, pernah ketemu juga pasien seperti ini. Jadi bayinya nyusunya di kiri gitu kan. Karena ternyata, jadi kalau dihadapin ke kanan, bayinya kurang nyaman. Rupanya ini bayi Oh, senang berada atau menghadap di satu sisi, Kak. oh Nah, gitu. iya Iya, nih iya, unik iya. juga nih gitu. Jadi akhirnya kita akalin gimana caranya nih supaya tetap menyusu di payudara Noleh yang ke situ. tapi payudaranya pindah, Yang satunya. payudaranya yang Ya. satunya gitu kan. Jadi nyusu yang gimana caranya nyusu yang kanan tapi ngadepnya tetap kayak nyusu yang kiri gitu. Akhirnya Betul. kita Iya. pakailah posisi football, Kak. Jadi yang di Oke. atau underarm yang Bawah di bawah ketiak ya. gitu. Kan ngadepnya sama tuh, ngadepnya Ya, tapi benar. payudaranya beda gitu. Jadi Iya, benar. kita tetap bisa apa namanya membantu ibu ini untuk menyusui dari kedua payudaranya. Payudaranya, iya. Oke, karena Oke, seperti itu jadi. betul kekhawatirannya nanti ada apa namanya nantinya kan semakin besar kebutuhan ASINya semakin banyak ya Kak ya. Jadi khawatirnya nanti dari satu payudara saja kurang gitu. Ya, Sehingga mungkin dan satu juga tadi kenapa Kak? mm, Tadi nggak sama terus ukurannya juga ya. iya Mm, ukurannya. Ha. gitu Iya. kira-kira. Mungkin terus Segam. tadi juga disampaikan berat badannya. Mungkin tadi balik kalau berat Mm-mm. badan sebaiknya kita plot ke Iya. KMS-nya ya Kak ya. Iya, Seperti ini kan dia betul. disampaikan 4 bulan, beratnya 5,6. Kita kan tidak bisa melihat hanya dari 1 bulan saja ya Kak ya. Mungkin Betul. Kita sebaiknya dari dilihat berat lagi pas lahirnya 1 berapa bulan nih berapa. gitu. Iya, berat lahir Mm-mm. berapa, berat 1 bulan berapa, 2 bulan berapa, dan Jadi kita bisa seterusnya. tarik Baru kita nilai. satu nilai Betul. garisnya. Iya, Oke, oke. seperti Kembali itu. lagi. Ada lagi nih Kak, Mm-mm. kita langsung lanjut ya. Ya, Ada siap. dari Mbak Adeline Carolina, katanya Mm-mm. setelah kembali bekerja, anak selama seminggu minum ASIP. Sudah 3 Mm-mm. hari tidak mau nenen langsung. Nah, sekarang sudah mau lagi, terus volume ASINya berkurang gitu. Jadi mungkin sepertinya ya ibu kembali bekerja ya Kak ya. Mm-mm. Jadi ini berarti Hmm. setelah kembali bekerja selama seminggu minum ASIP terus gitu ya. Ya, Jadi tidak DBF terus 3 hari 3 hari nggak ini mau ya. nenen lagi. Oke. Tapi udah mau lagi nih katanya. Baik. Sekarang sudah mau lagi, tapi volumenya jadi berkurang nih Kak. Gitu. Volumenya jadi berkurang. Nah, balik lagi Kak. Ini sebetulnya butuh apa informasi lebih banyak sebetulnya. Lebih Misalnya lanjut, tadi, iya ya, betul. yang pertama usia bayinya berapa. Kemudian, Iya. misalnya kita fokus ke kembali bekerja tadi ya. Jadi selama seminggu Iya. minum ASIP nih, minumnya caranya dengan apa? Apakah ya, dengan media apa yang digunakan ya Kak ya? betul, medianya apa nih gitu? Pakai cangkir kah? Atau feeder kah? Atau pakai sendok botol? mungkin. Atau pakai sendok gitu ya? Nah, kemudian apakah dalam 1 minggu ini ketika ibunya pulang kerja, Ibunya bekerja. apakah pulang dari kerja, apakah nenenin nggak nih pulang dari kerja selama Menyusul seminggu langsung ini? atau enggak gitu Menyusuin ya? nggak nih? Iya, jadi sebelum berangkat sama setelah atau pulang dari Pulang kerjanya itu kerja. apakah masih tetap dengan tadi asipnya atau menyusul langsung adiknya gitu? Karena ini Ya. juga berbeda ya gitu. Nah, biasanya ini tadi 3 hari tidak mau nenen langsung, tapi sekarang udah bisa, alhamdulillah, udah kembali lagi menyusu langsung ya. Artinya apa namanya sudah bisa dirangsang lagi apa namanya payudaranya dengan hisapan bayinya. Nah, volumenya berkurang bisa karena memang kurangnya di nenenin, balik lagi ke fisiologis tadi Kak gitu. Karena kan otomatis karena 3 hari nggak mau nenen kan.
Nah, berarti kan Mm-mm. stimulasi di payudaranya juga tidak ada ya, Payudara, berarti ya di situ stimulasi ya. langsung ya. Stimulasi langsungnya gitu. Nah, sehingga Ya, bisa jadi dari situ. Nanti dengan semakin sering kembali ibunya menyusu langsung, kemudian memerahnya juga rutin ya, karena kan memerah ini perlu rutin nih Kak. Kalau misalnya ya. iya Jadi biasanya memerahnya menjadi masalah juga itu ya, kayak mungkin biasanya betul ibu-ibu bekerja Kak. yang di frontliner, yang tidak bisa per Betul. 2 jam, per 3 jam untuk memerah ASI, itu kan biasanya tentu akan mempengaruhi produksi ASINya itu ya Kak ya. Iya, nah itu juga Karena yang memerahnya dikhawatirkan. jarang ya. Ya, Karena sebenarnya memerah itu kan oke. di saat-saat ketika bayi sedang tidak nyusu langsung kan waktunya. Ya, Ya, oh, ini sebenarnya waktunya apa namanya pas nyusu langsung. Nah, di saat itulah eh, bundanya, ibunya itu memerah sebetulnya sehingga selalu betul, betul. terstimulasi walaupun bayinya di rumah dan tidak menyusu langsung. Jadi terstimulasi produksinya meningkat lagi dan seterusnya. Jadi ini perlu dilihat lagi nih. Oke. Alhamdulillah sudah mulai menyusul langsung. Jadi tinggal PR-nya adalah meningkatkan volumenya. Ya dengan dua cara tadi. Dengan Betul. menyusuinya lebih sering lagi. Dan terutama malam Saat hari sudah Kak. bersama bayi. Iya, Betul. Karena benar. kaitannya tadi sama hormon tadi ya, Kak Hikmah ya, Iya, hormon prolaktin ya, prolaktin. yang Prolaktin itu diproduksinya di malam lebih hari tinggi ya. meningkatnya, betul. Betul, betul, betul. Nah, jadi apa namanya di kondisi-kondisi seperti ini dimanfaatkanlah oleh ibunya untuk menyusu langsung. Nah, ketika berada di tempat kerja, yuk ingat Jangan waktunya lupa juga memerah untuk ASI. memerah. Betul. Ya, Iya, jadi jadi walaupun frekuensi saat mm-mm, tidak bersama bayi, memerah ASINya mm-mm, itu diusahakan ditingkatkan ya, di mm-mm. konsisten ya. Iya, Intinya konsisten kalau memerah betul. ASI itu ya Kak ya. Itu yang sulit, Kak. Betul. Iya, jadi karena Iya. ketika udah sekali nggak dicolek, istilahnya nggak dicolek nih si hormon yang nggak kecolek, hormonnya berpikir ah nggak butuh tuh di bawah Kayaknya payudara nggak kayaknya butuh nggak lagi, butuh, iya. ya udah deh nggak bikin deh gitu kan istilahnya ya bahasa Iya. ininya ya, ya udah nggak usah bikin lagi. Nah Iya. nanti kalau seperti itu terus akhirnya lama-lama jadi berkurang deh asinya yang dikhawatirkan Iya, gitu betul, ya. betul. Semangat ya Iya, itu Ibu juga. Adeline Mbak Carolina Adeline, iya. untuk terus kembali menyusui langsung dan memerahnya Iya. dirajinin lagi. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke. Insya Oke. Allah. Nah, ini yang berikutnya nih. Aduh, kayaknya kita banyak juga nih ya Oh ibu-ibu ya, yang antusias juga. iya. Ini ada dari Mbak Sartika Mom Nadine nih. Mm-mm. Anak 1 bulan 1 minggu, tapi berat badan cuma Mm-mm. naik 500 gram. Buang air besar 1 kali dalam 10 hari. Apa nggak Satu masalah? kali dalam 10 hari. 10 Maksudnya hari. 10 Ya, hari 10 baru hari pup sekali satu gitu. kali. Sepertinya gitu Oke. Kak Hikmah ya. Iya, dan berat badannya cuma naik katanya 500 gram ya. Karena ini baru 1 Cuma bulan naik ya. 500 gram. Mm-mm. Oke, itu gimana tuh Kak Oke, Hikmah kita ngelihatnya? baik. Kita perlu lihat lagi ya, balik lagi ya, sama ya. Ini waktu berat lahirnya berapa, gitu kan? Mm-mm. Kemudian Mm-mm. ketika kalau dilihat dari sini ternyata naiknya 500 gram ya. 500 gram. Betul, 500 gram itu berarti dia dari berat lahir ke berat 1 bulan, ya Kak ya. Sekarang. Mm-mm. Sekarang ya. Kemudian, nah ini BAB-nya. ini menyusui full kah? Nah, ini belum ada Nggak ada keterangan nih, Kak. informasi Iya, ya. di sini apakah menyusui full atau ada tambahan lainnya selain ASI nih, Kak? Iya, betul. Kalau Ya. misalnya, kemudian kita juga perlu Tapi lihat, misalnya, ya, misalnya misalnya nih menyusui full menyusui. nih ya. Iya, Ya. nah, kita juga perlu apa namanya menyusuinya seperti apa, gitu ya. Kembali kita Kemudian assess menilai ya, juga harus posisi menilai ya. pelekatannya juga, tetap menilai juga. Kalau 1 bulan berarti asinya kan udah asi matur ya. Kalau awal-awal Betul. kan asi kolostrum berubah menjadi asi transisi, setelah 2 minggu kemudian menjadi Sampai asi akhirnya matur. asi matur. Nah, asi matur ini kemudian kan ada istilah for milk dan
high milk. Handmade Ya, ASI awal dan ASI akhir. dan ASI akhir. ASI yang Ya. keluarnya di awal-awal sama ASI yang keluarnya belakangan ketika proses menyusui sudah hampir-hampir mau selesai ya biasanya ya. Nah, biasanya kita perlu lihat dulu nih Kak, menyusunya seperti apa? Apakah di satu payudara habis sampai kosong sehingga mendapatkan kedua ASI tersebut tadi ya, ASI Bagian polip ASI tadi, ya. bagian dari ASI ya, komposisinya lengkap ya jadinya ya, dari sejak ASI awal sampai ASI akhir, atau hanya sebentar-sebentar Kak, karena ada mitos katanya payudara kiri itu nasi misalnya, atau makanan, payudara kanan itu minuman Satunya gitu ya. airnya gitu ya, Minumannya. Jadi nyusu itu sebentar di kiri, sebentar di kanan misalnya gitu kan. Nah, ternyata kalau sebentar kiri sebentar kanan berarti nggak dapet high milknya tadi. Padahal cuma dapat yang awal-awalnya aja ya, Kak Hikmah ya. iya, betul. Padahal kalau yang ASI awal memang kandungan cairannya atau kandungan airnya kan lebih tinggi daripada lemaknya. Sedangkan kalau high milk lemaknya yang lebih tinggi. Nah, inilah yang lebih membuat banyak. Betul, lebih banyak sehingga Pertambahan inilah berat badannya itu ya. betul yang menyebabkan pertambahan berat badannya biasanya naiknya lebih banyak lagi dan bayi lebih kenyang biasanya, lebih nyaman gitu. Salah satunya bisa jadi dikarenakan seperti itu Kak, jadi nyusunya pola menyusuinya ya. Pola menyusuinya atau kita juga perlu lihat nih ada keluhan lain kah? Misalnya putingnya lecet atau mesti jangan-jangan ini posisi plakatanya belum pas sehingga bayinya mendapatkan ASI-nya jadi misalnya tidak sesuai dengan harapannya gitu. Jadi kembali lagi perlu di assess lebih lanjut lagi kalau yang untuk ini ya. Betul. Kalau secara memang bayi menyusui itu Kak, kalau menurut literatur yang pernah saya baca memang pup yang satu kali ya enggak pup saya beberapa hari itu bisa sampai 2 mingguan sebetulnya bisa Kak untuk bayi menyusui, tapi lihat lagi kali ya toleransinya ya. Iya. Tapi mungkin kita perlu lihat juga bayinya itu ada keluhan nggak Kak ya dalam tempo selama itu ya. Betul. Mungkin kalau selagi bayinya oke-oke saja memang tidak ada perubahan perilaku mungkin ya Kak ya. Betul. Ya, itu tadi kita mungkin perlu masih lihat bisa juga ditoleransi. Kalau bayinya Kita perlu rewel, mengobservasi ya, tetap mengobservasi keadaan kondisi bayinya. Nah, kalau emang rewel terus nggak nyaman gitu, ya udah rujuk ke dokter aja gitu supaya kesehatan, betul fasilitas pelayanan kesehatan supaya segera mendapatkan tata laksana yang sesuai gitu. Iya. Gitu. Baik. Karena di dalam ASI itu gitu ya. ada kandungan whey sama kasein nih Kak. Kalau awal-awal kan whey-nya biasanya lebih tinggi. Nah, ini biasanya makanya pupnya lebih sering tuh kalau yang awal-awal karena kandungan whey-nya lebih tinggi. Dan mulai berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, iya, lama-lama whey dengan kaseinnya mulai naik. Nah, ini kadang-kadang yang membuat juga pupnya memang kadang-kadang suka terhambat juga gitu. Tapi tetap ya balik lagi ya. Kemudian juga lihat juga kondisi tadi bayinya. Kalau misalnya ada sesuatu yang dikhawatirkan langsung aja. Mendingan ke fasilitas pelayanan kesehatan supaya diperiksa lebih yakin lanjut, ya. lebih yakin. Betul gitu Kak. Baik. Ya. Ini ada lanjutan nih Kak dari yang tadi. Tadi nih 4 bulan tadi ya. Ada sambungan ya. Oh iya. Iya. Jadi ini dipaparkan lebih lanjut nih tentang berat lahirnya 3,4. Iya. Kemudian 5,2. Oh, jauh juga ya. Juli 5,6. 4 bulan 7 hari. Oke. Oh, 3,4 Juni, 5,2 Juli, 5,6 sekarang mungkin ya Juli. Iya. Ini anaknya laki-laki apa perempuan ya? Nggak ada informasi ya. Saya mau plotting tapi harus memilih biru atau pink. Ya. Oke. 3,4 itu berat lahirnya 3,4. Oke. Berat lahir 3,4. Berat lahirnya 3,4. Kemudian
bulan pertama ya itu ya. Juni. Iya, 5,2, 2. 5,2. Oh, ini tinggi dong dari 3,4 ke Iya, makanya 5,2. jauh ya. Ini jauh Pertambahan berat nih. badannya Heeh. jauh ya. Kemudian Nah, 4 kemudian bulan, yang 3 dari bulan berapa ini? mm-mm, Iya nih. yang 5,6 Heeh. itu sekarang mungkin. Yang 3 bulan Iya, tadi belum ada. Yang 5,6 itu tadi 4 bulan, Kak. Juli. Jadi Iya, 4 kayaknya bulan. Yang mulai flat itu sebelum yang dari 5,2 itu mungkin ada lagi satu lagi kali ya. 5,2 sama 5,6 ini. 3 bulannya 5,6. Nah, ini Iya. naiknya mulai dikit nih di sini nih. Dari 5,2 ke 5,6. Kemudian ke 4 Betul. bulannya 5,6. Nah, ini mulai dikit. Nah, ini perlu dilihat lagi nih, diassess lagi tadi ya, kembali lagi. Iya, Mungkin khawatirnya karena memang kurang karena menyusunya hanya di satu payudara tadi gitu. Nah, payudara tadi ya. oke, bisa kita ini lagi apa? Lihat lagi. Oke. Lanjut. Jadi mungkin Oh, apa? ada lagi lanjutan. Ya, oke Kak, gitu. Ya, jadi nanti mohon maaf ini sahabat Selasi, mungkin nanti kita tidak semuanya jadinya kita bahas di sini karena waktunya juga cukup terbatas ya Kak Hikmah ya. Iya Nanti ya. beberapa mungkin ada yang bisa via chat di Selasi, nanti akan ada tim Boleh. dari konselor Sentral Tes Indonesia yang akan langsung membalas chat dari sahabat Selasi dimanapun berada gitu ya. Nah mungkin itu kan tadi masih satu orang pembahasan Kak ya. Mungkin kita beralih dulu nih ke Betul, yang ya. satu lagi. Boleh, Ada Kak. teman dari Amelinur, bagaimana pemakaian SNS untuk bayi bingung puting dan ASI ibu sedikit ya atau kurang karena pemakaian support nih. Oke. Ya, masih ada Ya. hubungannya dengan tema kita hari ini ya. Betul. Nah, ini sebenarnya nyambung nih Kak dengan yang tadi. Kalau Ya. misalnya ternyata memang betul-betul kurang ASI-nya, otomatis kan berarti butuh suplementasi ya. Nah, suplementasi ini kalau misalnya mengikuti hierarki, itu kita mengikuti dari hierarki yang pertama tentu saja ASI perah dulu. ASI perah dari Betul. ibunya. Kemudian apabila ASI perah masih kurang juga, turun ke ASI donor gitu ya. Nah, ASI donor pun sekarang juga perlu syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Dicek dulu kesehatan ibu yang mau mendonorkan, kemudian screening, kemudian pasteurisasi. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan juga untuk melakukan ASI donor itu. Kemudian hierarki yang berikutnya adalah dengan penambahan dari susu formula gitu kan. Nah, memang tekniknya ada beberapa teknik gitu ya. Kalau yang kita pelajari sama-sama dengan sahabat Selasi ya ya pelajari pertama dengan Dr. Utami Rusli ya sama kakak fasilitator dan mengikuti modul yang ada itu biasanya kita pakai NGT ya Kak ya pakai NGT kemudian NGT-nya kira-kira yang diameternya kecil ya biasanya saya pakai FR5 yang panjangnya sekitar 40 cm kalau yang 100 cm kepanjangan soalnya kepanjangan nggak nyampe ya bayinya ya. Lama banget nggak nyampe jadi yang kan NGT itu ada ujungnya ada yang hijau ada yang ujungnya tumpul tuh tempat lubang keluarnya keluar cairannya yang hijau dimasukkan ke gelas bisa atau ke botol kalau diajarin sama dokter Tami itu ditaruh di botolnya ditutup terus dilubangin tuh Kak di di dotnya digunting itu ya ujungnya digunting jadi supaya bisa diselipin di situ jadi ibunya meganginnya gampang gitu enak meganginnya betul. ketika lagi nyusuin sendiri kan jadi nggak takut tumpah-tumpah kalau di gelas kan takut tumpah-tumpah yaitu ketika tapi satu syarat Kak bayinya perlu melekat dulu dengan baik sudah bisa melekat ya ibunya ya iya jadi bayinya melekat dulu dengan bukan ibunya ya bukan ibunya melekat kemana ya nah jadi ketika bayinya sudah melekat nyaman menyusunya enak
disitulah langsung ibunya menyelipkan yang ujungnya satu lagi yang tumpul Diselipkan tadi. ujung NGT tadi, betul. Iya, nah sehingga bayinya lah yang menghisap mengeluarkan apa namanya yang ada di botol tadi. Apakah itu tadi ASI perah ibunya atau ASI donor atau susu formula. Harapannya nih Kak, ketika bayinya menghisap payudara, kan ada rangsangan lagi tuh ke otak ibunya tuh, ke hipotalamus untuk mengaktifkan lagi hormon-hormonnya untuk bekerja lagi. Tapi di sisi lain juga bayinya mendapatkan asupan tambahan dari si NGT tadi NGT gitu. tadi, betul. Jadi bayinya nggak ngerasa dia ngenyot tapi kok nggak dapet apa-apa, Nggak dapet apa, ya kan gitu biasanya ya, nggak kayak mood tuh kalau marah. kayak gitu, marah. Nah ini dikasih ini, jadi kan dia semakin semangat tuh ngisepnya. Nah dengan semakin semangat ngisepnya, otomatis kan hisapannya tuh pun akan betul. merangsang tadi hipotalamus juga. Iya, benar. Dan Betul. kalau misalnya tadi ada ditanyakan SNS, silakan menggunakan kalau memang itu dirasa Itu hanya metodenya saja ya Kak ya. Iya, jadi apa namanya dikembalikan kepada ibunya ya, seperti apa. Kalau yang ini lebih hemat Kak. Jadi kan kalau NGT